ya saudara, atas nama cucu Nabi. Oke, kita lanjut saja dulu dari Bapak Kosin ya, berikut ini, menarik nih. Luar biasa nih. Sebelumnya ya sudah ada keturunan Rasulullah yang masuk Nusantara dari Aceh sampai Maluku, Tidore, tapi mereka tidak dikenal sebagai Habib. Ya, mereka dikenal sebagai Sayyid, biasanya itu kalau disandarkan kepada keturunan dari Husain. Ya. Nah, disebut Syarif kalau itu disandarkan pada keturunan Hasan. Karena Ali bin Abi Thalib itu memiliki dua putra laki-laki, ya, yang satu Hasan, yang satu Husain, dan di sini ya yang satu dipanggil Sayyid, yang satu dipanggil Syarif untuk keturunannya. Ya, jadi seperti itu. Tetapi itu sudah sangat lama sehingga dalam proses di Nusantara baik Sayyid maupun Syarif itu ya lama-lama nggak apa itu terbiasa kita dengar. Ya, hanya di kelompok tertentu kalau ini Sayyid ini ya begitu, tapi tidak di masyarakat. Tapi ketika yang dari Hadramaut ini ya kan, ini yang langsung dikenal. Karena apa? Karena diperkenalkannya di ibu kota masalahnya. Ya kan, munculnya ini kan di ibu kota ya, di Jakarta ya, muncul jadi tersebar di mana-mana. Berarti kalau munculnya di ibu kota pasti dia gandengannya dengan media-media juga by design dong. Ya, pasti begitu. Pasti by design. Ya, karena supaya dikenal oleh orang daerah. Makanya dulu ketika Gus Ya, jadi saudaraku, benar sekali ya. Sekarang ini masif nama Habib dikenal di mana-mana, dipromosikan di branding itu adalah by design dari golongan Ba'alawi supaya mereka itu punya nama besar dan diglorifikasi supaya mereka itu punya kekuatan untuk mengkooptasi dan menghegemoni bangsa Nusantara. Hati-hati. Dulu nggak ada. Karena kita tahu dulu yang datang pertama kali yang sebenarnya adalah keturunan Rasulullah yang asli itu, para wali songo, mereka membaur sehingga menjadi pribumi. Ya nggak pernah ada yang membanggakan nasab itu ya. Nah belakangan ini saja dari para Ba'alawi yang kemudian setelah reformasi ya begitu masif by design mereka untuk mendoktrin umat. Mereka benar-benar ingin berkuasa dalam satu bidang yang karena dia tahu ya kalau dia bisa menguasai sektor keagamaan, dia bisa menguasai yang lain-lain. Karena banyak orang-orang yang menjadi pejabat pun dia nanti akan menjadi jongos, menjadi budak spiritual dari Ba'alawi. Itu mereka tahu betul. Maka mereka mengaku sebagai kekasih Allah, sehingga setiap ceramahnya banyak didatangi dari pejabat. Sehingga banyak orang pejabat yang juga memfasilitasi pengajian mereka, memberikan perlindungan ya kepada pengajian-pengajian Ba'alawi. Kenapa? Dianggap memberi syafaat. Saya tahu betul itu, dianggap memberikan barokah. Akhirnya banyak orang pejabat yang kemudian jadi budak spiritual juga ke doktrin ya. Itulah mereka, padahal mereka itu hanya palsu saja, kebohongan yang mereka sampaikan. Ya, hati-hati saudara. Makanya dulu ketika Gus Dur jadi presiden kan juga ada kelompok Habib yang menantang, ya kan? Ya logikanya seharusnya kalau tidak by design, ya seorang Habib yang merasa keturunan Rasulullah, ya tidak akan menghantam Gus Dur sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Ya kan? Benar. Jadi kita sederhana sebenarnya. Jadi kalau melawan Gus Dur, ya hanya karena perbedaan paham, terus seolah-olah Habibnya itu ngomong apa saja yang benar sedangkan Gus Dur jadi salah posisinya. Kan tidak demikian, ya kan. Tapi saya juga banyak ya di dalam kelompok WA yang anggotanya itu banyak Habib. Namun demikian karena
di anggota WA itu kita ini orang-orang yang istilahnya dipandang ya oleh masing-masing anggota itu orang-orang yang ya santun dan sebagainya. Jadi nggak pernah terjadi pertikaian di situ. Ya, karena mereka juga mengakui yang disebut Habib itu sendiri juga mengakui, oh iya, sebagai manusia ya Habib itu ada yang sahih. Iya, mereka itu juga begitu. Bagaimana hadis ya? Iya, itu seperti hadis juga. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif gitu. ada yang dhaif. Itu cuma mereka tidak mau menunjuk hidung siapa yang sahih, siapa yang dhaif. Ya, terus yang kedua, katakanlah itu bilang misalnya, oh ini sahih karena ada silsilahnya misalnya. Itu pun mereka bagi lagi, bagi yang perilakunya itu santun sama yang tidak santun. Maka kita boleh menjunjung, memuji Habib yang perilakunya santun. Nah yang tidak santun ya kita tidak perlu. Nah, ini kan Habib, kita tidak perlu. Nggak perlu memuji-muji. Nggak perlu memuji-muji. Misalnya ini di WAG yang di situ anggotanya banyak Habib loh. Saya salah satu orang yang ada di anggotanya itu. Mereka juga mengatakan, oh, Habib ini kok ngomongnya kotor. Wah, berarti tidak perlu kita muliakan, tidak perlu kita jadi nggak perlu iya minta ya air putih untuk kesembuhan. Iya, nggak perlu. Jadi dilihat saja kalau dia misalnya tata keramanya bagus dan sebagainya, ya itu berarti meladani Nabi Muhammad. Tapi kalau misalnya katanya Habib turunan Nabi, tapi kok perilakunya buruk, padahal Nabi Muhammad itu ya di dalam hadis itu mengatakan bahwa kita ini yang dinilai adalah akhlak ya, di mata Allah itu adalah akhlak ya, sehingga ada hadis yang mengatakan akhlaqu bi akhlaqillah. Ya, saya kira masuk akal ya yang disampaikan oleh Pak Kocin tadi ya. Jadi jelas sekali bahwa memang ada Habib-Habib yang sudah tes DNA bahkan, tetapi dia tidak mau publikasi ya demi tidak tunjuk hidung ya, demi kebaikan mereka saya kira ya. Tetapi kita harus sadar bahwa Ba'alawi itu ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi akhlak harus dipahami, memang ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi soal nasab, ya soal nasab itu semuanya ya mengaku Ba'alawi, ngaku cucu Nabi, mau baik yang buruk ya harus tahu bisa membuktikan ya. Jangan sampai hanya bisa mengklaim tanpa bukti ya. Budi pekertilah engkau seperti ya budi pekerti Allah. Ya, jadi Allah itu kan Rahman, Rahim. Jadi kalau kita bisa mengikuti Asmaul Husna, nama-nama baiknya Allah itu, ya itulah sebenarnya orang yang dinilai nanti baik itu. Tapi kalau orang ya kan menyatakan Habib, tapi ya meskipun bodoh tapi itu lebih misalnya lebih dimuliakan, ya tidak bisa. Jadi di situ kita harus ya. Namun demikian juga saya harapkan bagi para netizen semuanya, kita jangan sampai ya terperangkap pada adu domba antara sesama umat Islam hanya perkara Habib. Ya, kita cukup kalaulah itu Habib itu baik, ya kita bisa ikuti. Ya. Tapi kalau dia walaupun mengatakan Habib ya sudah dapat kesaktian ini itu dan sebagainya, tapi kalau ngomong itu ngablak, ya kan, kalau ngomong itu ngablak, menantang gitu ya. Iya, menantang dan sebagainya. Bawa pedang termasuk nggak? Iya termasuk. Kan Rasulullah itu santun. Ya, mengikuti Rasulullah berarti yang diikuti apa? Kesantunannya. Nah, itu kalau tidak santun ya nggak bisa. Kalau mengikuti hanya jubahnya, nggak bisa ya, Pak? Nah, nggak bisa karena ini ada perbedaan kan antara sunatullah dan sunnah Rasul. Ini harus dipahami. Apa itu, Pak? Iya, jadi kan kalau sunatullah itu adalah ya
semua yang mengikuti kebiasaan Allah. Jadi kebiasaan Allah itu ya berperilaku baik kan. Makanya nanti di surat Qasas itu kan begini, berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Nah, artinya apa? Kalau sampai orang itu banyak melanggar ya realitas kebenaran, ya maka sunatullah itu berlaku. Berlakunya apa? Misalnya terus timbul bencana dan sebagainya. Nah, kalau sunnah Rasul itu artinya apa? Kebiasaan ya atau kearifan yang dilakukan oleh Nabi setiap harinya. Jadi di sini itu akhlak. Jadi bukan gaya hidup, ya, bukan stylenya. Kalau stylenya itu sangat dipengaruhi oleh kehidupan secara lokal, ya. Misalkan, ya, orang kan bilang, loh Rasulullah itu kan berjenggot, maka kalau kita berjenggot itu sunnah, ya. Ya tidak demikian, karena ada bangsa yang memang ditakdirkan untuk tidak bisa mengeluarkan jenggot. Jadi kalau mengeluarkan jenggot itu mungkin lembaran berapa lembar jenggot, ya kan? Ya, jadi dan orang Arab ya pada waktu itu ya sama berjenggotnya. Jadi nggak ada misalnya, oh Rasul berjenggot, yang lawannya tidak jenggot, tidak demikian. Ya. Jadi itu tidak bisa dipakai patokan. Ya. Jenggot bukan sunnah Rasul. Ya bukan, yang sunnah Rasul itu adalah kalau Anda berjenggot, sisirnya yang rapi, cucilah, jangan sampai kotor. Nah, jadi di situ, ya kan. Jadi kita ini harus bisa melihat itu tadi kearifannya. Ya orang berjenggot tapi terus kumuh dan sebagainya, ya bukan sunnah Rasul. Luar biasa, penjelasan yang sangat mantap ya saudaraku. Jadi intinya kita menghormati siapapun, nggak peduli nasabnya apa, atas dasar ilmu dan akhlaknya ya. Jadi saudaraku, para muhibin sadarlah, para habib sadarlah. Kalian walaupun bukan keturunan Rasulullah tetap kita hormati asal kalian berakhlakul karimah, punya akhlak dan punya ilmu. Kita hormati keilmuan yang Anda miliki ya. Jadi sekali lagi an-nasab dari Ba'alawi jangan dipercaya sebagai keturunan Rasulullah karena ada bukti ya. Saya ngomong seperti ini bukan provokasi nih. Ada datanya. Sudah viral ya, ada kajiannya ya. Saudara, jadi tolong ya jangan memframing kita membenci juriah Nabi. Wah, tidak sama sekali ya. Dari Manusia Sarung ya, saya dari dulu semenjak demo 212 sudah kelihatan mau dihebohkan ini. Saya mikir-mikir saya orang biasa ya. Enggak mungkin bisa sekarang kalau ada gelar dan dia itu ya harus dibuktikan lah intinya. Nah, dari Bang Wondo, orang yang menganggap Habib cucu Nabi itu pasti tak paham sejarah atau basirohnya ditutup Allah dikarenakan ndak mau belajar ya. Nah, aku sendiri tak pernah anggap dia cucu Nabi ya. Terima kasih. Oh, dari Manu Falket. Terima kasih. Hello Manu Falket. Ya. Dari siapa lagi ini? Saya baca yang terbaru. Dari Samsul Komar, masalah nasab Ba'alawi kayak drama Cina, Korea, Thailand. Berkepanjangan berseri-seri. Herianto, pemerintah buat aturan yang mengaku Habib wajib tes DNA. Kalau menolak ditangkap dengan pasal penipuan. Benar ya, penting sekali ya. Kita lanjutkan dari Pak Kocin, menarik nih Pak Kocin bahasannya ya. Nah, ini menarik sekali. Ayo kita simak sampai akhir ya. Pak, mohon maaf Pak Gojim, kalau istri 4 bagaimana Pak Gojim? Apanya? Istri 4 sunnah Rasul kan katanya, itu gimana menurut Pak Gojim? Bukan, jadi Al-Quran ya, kita kan perkembangannya kepada Al-Quran. Tidak ada mengajarkan istri 4 itu. Di dalam Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Jadi istri 4. Nggak ada, karena begini, Al-Quran itu ya memahami, istilahnya wahyu itu memahami
memahami bahwa orang Arab itu beristri itu bisa berapa saja. Maka disitulah diajarkan sebenarnya 4 saja itu sudah bisa membuat kamu kewalahan ya gitu kan. Jadi itu sebenarnya pembatasan. Oh, justru itu pembatasan. Ya? Jadi karena jangan melihat perilakunya orang Arab yang suka beristri banyak gitu ya. Iya. Oh. Makanya kan di situ ada kalimat jika engkau khawatir tidak bisa berbuat adil. Nah, itu kan. Jadi di situ ada pembatas. Waduh, keren ini. Jadi Al-Quran tidak mengatakan orang Islam kamu harus bisa beristri 4, tidak. Justru orang Arab dulu itu beristri berlebihan, banyak gitu loh. Ya. Malah kalau kita lihat khalifah Islam, khalifah Turki itu sampai punya 1000 selir. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi berarti Quran itu ditujukan untuk orang Arab aja atau gimana sebenarnya? Bukan, itu kan masalah berumah tangga. Jadi istilahnya kemanusiaan. Jadi masalah kemanusiaan itu kalau bisa menyebabkan yang lain menderita kan nggak boleh, ya kan? Makanya di situ merupakan pembatasan dan itu hanya ada di salah satu surat saja, yaitu di surat An-Nisa ayat 3 itu. Jadi sekali lagi Al-Quran tidak pernah ngajari punya istri. Bukan ngajari, bukan nganjurkan, bukan ngajari, bukan memerintah, nggak ada. Tapi membatasi. Justru malah membatasi. Karena orang Arab itu dulu beristri 20. Beristri 10 dan sebagainya. Ya. Jadi ada hadisnya itu ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah ya, terus itu punya istri 10, maka Rasul yang 6 itu ceraikan dan berikan ya supaya dikawin oleh saudaramu yang beristri 1 saja susah. Makanya misalnya ada Habib, kalau tidak ada ya kita harus berani negur. Ya, jadi begitu ya, kalau ada Habib salah ya harus ada yang berani negur ya. Dari Nganti Undi Purnomo ya, orang yang asli keturunan Nabi dilihat dari pembicaraannya kelihatan, nggak usah dengan gelar Habib, watak sifat perilaku manusia. Dari Sriwidya, karena marak pendawiran, pencabulan, klan biwili. Aduh, luculah komentarnya. Sebaiknya dilaporkan biar pemerintah membubarkan Robito Alawiyah seperti membubarkan HTI dan FPI ya. Samsul Komar, saudara-saudaraku, sholat istikharah aja biar tidak nambah dosa karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha bijaksana. Allahu Akbar. Siapa lagi nih? Dari Sriwidya, bila Robito Alawiyah bubar dengan alasan-alasannya dapat melemahkan pengaruh Ba'alawi Yahudi Yaman dan kejongos-jongosnya. Betul ya, bubarkan Robito Alawiyah ya. Kita sudah menyampaikan petisi ya kepada pemerintah supaya pemerintah membubarkan Robito Alawiyah. Harus berani negur. Kalau ketemu orangnya Habib jangan begitu. Ya, justru Anda kalau tidak ada negara ini belum tentu loh bisa enak. Nah, harus dibalas begitu. Harus dibalas begitu. Tapi gini Pak Kojim, jadi orang-orang sekarang ya, masyarakat khususnya netizen di medsos itu pada banyak yang nggak terima karena perilaku oknum-oknum Habib yang tidak bisa diteladani seperti itu, sampai mereka membuat sebuah tuntutan gini aja deh biar clear, nggak ribut melulu soal Habib. Ayo kalau berani tes DNA gitu, tes DNA itu digembar-gemborkan gitu. Dan kemudian beberapa tokoh Habib itu bicara memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya, tes DNA itu haram gitu. Nah ini nih tes DNA itu bisa menjadi solusi nggak sih menurut Pak Kojim biar kita clear nih persoalan Habib yang asli atau yang KW gitu? Ya, jadi begini, masyarakat atau sekelompok masyarakat menuntut untuk tes DNA itu benar. Benar, karena apa? Menuntut itu kan berarti ingin verifikasi. Iya, validasi ya Pak. Validasi, ya kan? Sebab kalau kita hanya omong-omong kan nggak pernah sampai.
jadi benar. Ya. Nah, jadi siapa berani tes? Teman-teman setuju nggak ini tes Habib, tes DNA luar Habib? Nah, sedangkan ya kan masalah itu haram dan itu ya tidak ada kaitannya, karena tidak seorang pun boleh menyatakan haram atau halal ya hanya karena kepentingannya. Oh, sip. Ya, jadi Al-Quran itu menegur Rasulullah, Rasul, janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Nah, itu Rasul saja ditegur, nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Apalagi Habib yang belum apalagi Habib yang secara silsilah pun masih dipertanyakan gitu loh. Jadi kita juga harus berpikiran dengan gitu ya fair, dengan jernih. Jadi kalau ada masyarakat tahu ya udah diuji. Itu sama, saya pernah bukan masalah Habib, itu masalah candi. Iya, gimana tuh? Iya, sama saya bilang loh. Kalau kita misalnya ini candi ini itu bisa saling debat saja tapi tidak ada ujungnya. Kalau berani langsung dilakukan uji karbon dengan benar. Nggak ada yang berani juga. Karena apa? Karena sebelum ini candi-candi itu kan main klaim. Ini diklaim zaman segini, diklaim zaman segini, kan seperti itu. Keren banget ya, mantap ya teman-teman ini ya. Nah, jadi verifikasi atau validasi itu penting sekali supaya kita tidak hanya ribut dan tidak tahu kebenarannya. Ada Habib yang di WA yang saya ikuti langsung menyatakan, aku mulai hari ini tidak mau lagi disebut Habib karena apa? Aku tes DNA ternyata gak nyambung ke Rasulullah. Tes DNA, udah tes sebagai seseorang dia, saya tes DNA kata Habib itu. Ya, ternyata gak ada darah Arabnya. Oke, keren. Jadi Arab yang berujung ke Rasulullah itu nggak ketemu gitu loh. Arabnya itu sudah Arab tinggi. Gitu. Udah teman-teman, aku sudah declare ya. Panggil bang aja jangan gitu. Iya. Nah, keperorangan ada yang berani begitu. Oke. Udah ada. Ya, saya kan teman-teman dari orang Jawa, dia itu orang Jawa Timur, ya, orang Bangil. Jadi dia itu bilang, kok ribut sih Habib ini, saya nyoba tes DNA diam-diam. Ternyata hasilnya kamu menunjukkan keturunan Rasulullah. Itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya, itu Habib yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau Habib yang keluar-keluar, ya belum selesai karena dia masih minta diakui gitu loh. Oke, sip. Menarik. Nah, bicara tentang sunnah Rasul tadi, Badim. Apa tuh namanya, celana di atas mata kaki itu sunnah Rasul beneran nggak, Badim? Bukan begitu. Gimana? Jadi pernah terjadi suatu perdebatan, ya. Jadi mengenai apa itu, kan ada perintah Rasul itu yang jangan sampai ya kan terjadi kemubadziran, adanya kain yang melebihi ya kan. Tetapi suatu hari Abu Bakar justru mengenai sampai ini itu tanda kemuliaan. Saya ini orang yang biasa berhubungan dengan Rasulullah, ya. Jadi orang yang berani melakukan tanda kemuliaan, dia berani juga bersedekah, kan. Nah, kalau dengan alasan pendek nanti kan bisa ya, aku celana aja pendek kan gitu. Ya, jadi itu nggak bisa. Dan karenanya Rasul itu mengingatkan jangan sampai orang itu melakukan sesuatu yang sifatnya itu mubazir. Ya, baik saudaraku, saya kira cukup ya informasi dari Pak Kosin, mudah-mudahan menarik perhatian Anda. Tapi yang jelas informasi itu tadi menyampaikan ada seorang oknum Habib di Bangil ya. Dari Bangil ada yang sudah tes DNA dan dia secara pribadi sebagai seseorang sudah selesai dengan hidupnya. Dia sudah tidak menganggap dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting ini, ya, penting pada kesempatan ini kita himbau kepada Habib-Habib yang
masih keluar-keluar di media sosial sebagai keturunan Rasulullah, sungguh itu tidak benar. Anda menipu umat karena ternyata ada saudara-saudara Anda yang sudah tes DNA dan terbukti ya, berdasarkan tes DNA ternyata Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar yang disampaikan oleh Dr. Sugeng ya, berdasarkan tes DNA Habib Ba'alawi itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, berikutnya saya sampaikan sikap dari para PCNO dan para PWNO dari Jawa Barat ya. Bagaimana pernyataan sikapnya ini untuk PBNO, mudah-mudahan PBNO bisa menyikapinya dengan arif dan bijaksana ya. PCNU Garut dan PWNU Jawa Barat terkait polemik nasab Ba'alawi di kantor PWNU Jawa Barat Rabu 12 Juni 2024. Hasil dari pertemuan tersebut ini merumuskan beberapa rumusan. Yang pertama adalah kami bacakan ya, meminta seluruh jajaran PCNU Garut, lembaga dan Banom hingga pengurus ranting untuk tidak terpancing polemik nasab Ba'alawi. Dengan catatan jika mereka menghujat secara organisasi maka dihadapi secara organisasi. Jika menyinggung secara pribadi maka dihadapi secara pribadi. Jika menyinggung secara keilmuan maka dihadapi secara keilmuan. Dan jika mereka sudah mengarah ke arah kriminalitas seperti pemaksaan meminta sejumlah uang, bahkan meminta istri dan meminta hal lainnya dengan ada unsur pemaksaan dan ancaman baik harta ataupun jiwa, maka dilaporkan ke aparat terkait atau kantor polisi terdekat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, meminta seluruh jajaran PCNU Garut, Banom, lembaga hingga pengurus ranting untuk menyikapi polemik nasab Ba'alawi dengan kepala dingin. Lakukan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat, khususnya warga Nahdien. Poin ketiga, PCNU Garut masih berada satu barisan dengan PWNU Jawa Barat dan PBNU dalam menyikapi polemik nasab Ba'alawi dengan catatan meminta PBNU untuk calling down alias repeheula untuk tidak memberikan statement apapun mengenai polemik nasab Ba'alawi untuk menghindari polemik dan kontroversi sebelum tes DNA benar-benar dilakukan. Para habaib atau siapapun yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Poin keempat, PCNU Garut menjadi PCNU pertama di Jawa Barat yang melaporkan dan berkoordinasi tentang kegundahan persoalan polemik nasab Ba'alawi dan menjadi lembaga pertama yang terang-terangan melaporkan kondisi dan kegundahan akibat polemik nasab Ba'alawi. Yang kelima, seluruh masukan yang disampaikan PCNU Garut kepada PWNU Jawa Barat akan menjadi bahan utama dalam pelaporan atau koordinasi yang akan disampaikan kepada PBNU. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekretaris PCNU Garut. Ya, saudaraku, demikian ya video yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pesan untuk PBNO
ya Miftahul Ahyar dan seluruh Habib-Habib Ba'alawi, para muhibin, juga seluruh warga Nusantara, bangsa Indonesia, NKRI, jangan sampai kita bisa diadu domba. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Saya baca komentar terbaru ya sebelum saya akhiri ya. Dari Bang Arifin Joko, terima kasih hadirnya kembali. Rebutan umat NU, panitia surga, PBNU Robito Alawiyah, Ba'alawi. Perjanjian di awal kemerdekaan NKRI, tahu sama tahu. Dari Sriwijaya, wahaha, jangan takut, para wali songo dalam pembentukan negeri ini sudah dititipkan kepada Allah, tenang saja. Oke, itu saja yang kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada kekurangan, kritik saran yang konstruktif tetap kita harapkan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya. Kita jaga persatuan, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita saling menghargai, menghormati perbedaan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!